Ibu Fatmawati itu namanya Fatimah. Dikasih nama oleh orang tuanya orang Minang. Ibu Fatimah itu orang Minang. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa, saya ngopi dulu. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, sebelum melanjutkan video ini, silakan tonton pesan-pesan saya ini tentang kita berbangsa dan bernegara ya. Silakan. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Sahabat, di video sebelumnya, kalau tidak salah, saya pernah membuat video orang Minang tidak Pancasila, tidak toleransi, simak. Jika sahabat menonton ini, yang video saya kali ini, sebaiknya juga tonton video itu. Tapi saat ini saya bukan berbicara tentang Pancasila lagi, karena sudah saya bahas di video saya tersebut. Sekarang yang saya bahas adalah bagaimana Minangkabau terlupakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Sehingga akhirnya juga, mohon maaf, mungkin terlupakan oleh anak-anaknya. Sehingga menjadi janggal ketika kemarin Puan mengatakan bahwa di Minang sana, kenapa PDIP tidak pernah menang. Padahal pernah menang kan. Di waktu pemilihan sahabat saya, Gamawan Fauzi, Pak Gamawan menang. Itu PDIP yang ini. Nah, pada saat ini juga saya tidak berbicara partai. Karena jujur saja, pada saat ini saya tidak ada satupun partai yang saya dukung. Ada satu yang saya jatuh hati kepada partai baru PSI. Karena masih murni perjuangannya. Jadi begini sahabat, kalaulah kita lihat sejarah, mundur ke sejarah. Di waktu kecil, Ibu Megawati itu dipanggil ibunya adalah Upi. Waktu kecil-kecil, Upi. Upi itu adalah panggilan orang Minang kepada anaknya yang tersayang, anaknya yang masih kecil, dipanggil Upia. Jadi waktu di Lampung itu, ibundanya Ibu Megawati itu memanggil Megawati Upi. Panggilan anak Minang, panggilan gadis Minang. Dan kenapa saya katakan yang dilupakan oleh presiden pertama kita, Minangkabau? Begini, dulu itu kalau tidak salah, silakan yang paham soal sejarah untuk mencari, menelusurinya. Bahkan channel ponakan kandung saya banyak membahas sejarah Minangkabau. Nah, saya sarankan kepada ponakan saya, Mudiva Channel, untuk melihat, mempelajari sejarah ibundanya Ibu Megawati ini. Begini sahabat, sebelum, siapa namanya Ibunda Megawati?
Fatmawati ya. Jadi sebelum Ibu Fatmawati dinikahi oleh Bapak Soekarno, kalau tidak salah, Ibu Fatmawati itu namanya Fatimah. Dikasih nama oleh orang tuanya orang Minang. Ibu Fatimah itu orang Minang. Nah, ketika entah mau perkawinan, entah mau menikah, saya hanya mendengar sejarah ini dari mulut ke mulut. Akhirnya sama Soekarno diganti nama Ibu Fatimah ini dengan Fatmawati. Nah, nama aslinya adalah Fatimah. Dan Ibu Fatmawati itu berasal dari Minang, orang tuanya orang Minang. Jadi artinya, Insinyur Soekarno itu adalah orang Sumando Minang. Ini yang saya sebut terlupakan, juga terlupakan oleh anak-anaknya Bapak Soekarno ini. Kenapa? Orang Minang, garis keturunan Minang itu dari suku ibu. Ya, seperti saya. Ibunda saya bersuku Piliang, maka suku saya Piliang. Jadi kami tidak mengikuti suku bapak, tapi suku ibu. Dan hebatnya, anak pernikahan dari Insinyur Soekarno sama Fatmawati, si anak mendapat suku dari kedua orang tuanya. Karena orang di luar Minang, itu garis keturunannya menurut garis keturunan ayah. Sementara kami orang Minang, garis keturunannya menurut garis keturunan ibu. Artinya apa? Artinya, Ibu Megawati itu adalah orang Minang. Karena ibunya orang Minang. Karena garis keturunan Minang itu ya garis ibu. Dan siapa namanya anak Ibu Megawati yang ketua DPR sekarang? Ya, itu orang Minang. Karena terlahir dari ibu Minang. Kenapa saya katakan terlupakan? Saya tidak pernah melihat sama sekali ciri-ciri keminangan di keluarga Ibu Megawati. Saya tidak melihat itu. Bahkan justru karena bukan saya saja, mungkin semua orang tidak melihat itu. Sehingga orang saya yakin banyak orang yang tidak tahu bahwa Ibu Megawati ini orang Minang. Puan Maharani orang Minang. Karena terlahir dari rahim ibu Minang. Nah, orang-orang Minang sendiri yang generasi seperti saya, apalagi di bawah saya juga tidak akan tahu. Yang mereka tahu ya Ibu Megawati orang Jawa. Mungkin jika berandai-andai, mungkin terlalu dominan Bapak Insinyur Soekarno waktu itu sehingga garis keminangan tidak kelihatan dalam keluarga itu. Ini mungkin video saya ini membuat banyak orang menjadi tercengang. Saya juga tidak ahli sejarah, tapi saya pernah mendengar seperti itu. Ketika di waktu kecil, Ibu Megawati itu dipanggil Upik sama ibunya, sama Ibu Fatmawati. Upik, pakai bahasa Minang. Upik, sudah jangan main-main juga di halaman. Nah, sama seperti itu. Pakai bahasa Minang. Ketika di Lampung tuh waktu masa kecil. Nah, sekarang kita tahu Indonesia ini berdiri, andil besarnya memang dari orang Minang. Lebih banyak orang Minang. Jadi, merumuskan berdirinya Indonesia ini lebih banyak orang Minang. Orang Minang di zaman dahulu tuh memang hebat-hebat. Bahkan Pancasila ini dirumuskan seperti itu. Orang Minang adalah jiwa-jiwa perantau. Dia sangat tahu bagaimana menghargai orang, menghormati orang. Dia sangat tahu bagaimana ketika kita dirantau orang, diperlakukan tidak adil. Sehingga akhirnya orang Minang dulu itu paham sekali bahwa kemanusiaan itu lebih utama. Jangan perbedaan yang dipertentangkan. Itu orang-orang Minang dulu. Dan seharusnya sampai sekarang seperti itu. Saya sering berbicara juga ke anak saya. Nak, misal kamu merantau jauh sayang. Seperti sekarang. Nah, ini ketika saya berbicara politik sama anak saya dulu. Ketika pemilihan Pilkada DKI, saya menjagokan Pak Ahok. Dan ketika itu, di keluarga saya sendiri terpecah. Ya, di anak-anak saya. Karena dia bilang bukan beragama Islam ini. Tapi saya katakan, nah, sekarang Papa beri berandai-andai kepada kalian. Misal kalian merantau ke suatu daerah. Di mana di daerah tersebut mayoritas agamanya bukan agama yang kamu anut. Lalu ternyata di tempat perantauan itu, kamu orang yang sukses, orang yang jujur, orang yang bekerja keras, orang yang lurus. Sehingga ada dari sebagian masyarakat ingin daerahnya berhasil sebagaimana kamu berhasil atas kejujuranmu, atas kerja kerasmu. Tiba-tiba karena kamu adalah orang yang beragama minoritas di sana. Akhirnya pesaingmu yang orang berasal dari penduduk setempat yang juga agama mayoritas di sana, akhirnya dia mengisukan soal sara, ya, soal agama dengan caranya lah. Sehingga yang seharusnya kamu punya kemampuan untuk memajukan daerah tersebut, akhirnya tidak terpilih.
Jadi gini, anakku, ketika itu saya katakan, kita tentu mencintai agama kita. Harus kita tahu perbedaannya. Ketika kita memilih pemimpin agama, di kalangan agama kita mesti yang lebih agamis, yang ada kriterianya. Pemilihan pemimpin untuk pemerintahan, pengaturan hak hidup orang banyak, juga harus kita pilih kriterianya. Kriterianya adalah bersih masa lalunya, jujur, pekerja keras, mencintai masyarakat. Nah, saya tidak tahu walau entah saya berhasil ketika itu berbicara efeknya pada anak-anak saya, entah tidak. Tapi sepertinya berhasil. Karena memang begitu. Mari kekolotan itu kita buang. Dan itulah orang Minang dulunya. Begitulah pemuka-pemuka dari Minang dulunya. Sehingga makanya banyak kebijakan-kebijakan akhirnya berdiri Indonesia ini dari buah pikiran orang Minang. Saya tepuk dada tanya selera. Apakah orang generasi Minang sekarang itu masih seperti itu? Saya jawab, berpulang ke diri masing-masing. Tanya diri sendiri. Tanya hati sendiri. Tanya selera sendiri. Begitu juga dengan keluarganya Ibu Megawati. Yang dia berhak mendapat kedua sukunya. Suku dari ayahnya, suku dari ibunya. Sejauh mana keminangannya? Ketika mau mengambil hati orang Minang, apalagi dia memang sebagai orang Minang sendiri, saya berharap video ini nanti keluarga mereka menonton. Atau ahli sejarah menonton. Agar nanti ahli sejarah menggali sejarahnya. Betul tidak apa yang saya katakan? Minangkabau terlupakan oleh keluarga presiden kita yang pertama. Terlupakan. Padahal Minangkabau itu amat sangat berjasa kepada presiden kita itu. Bahkan anak istrinya orang Minang. Karena menurut suku ibu. Baik sahabat, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Tolong dibagi-bagikan. Cerdaslah selalu dalam melihat sesuatu. Kumpulkan referensi. Karena dengan banyak kita tahu, maka kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Hanya orang yang sedikit tahu yang mudah menyalahkan orang lain karena ketidaktahuannya. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Sukses bagi bangsa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.